be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu Total Quality Management. Saya Kidayati akan menjelaskan tentang pengertian Total Quality Management. Total Quality Management adalah perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Yang kedua, sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Yang berikutnya, unsur-unsur utama Total Quality Management. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama tim. Yang keenam, perbaikan sistem secara berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, kesatuan tujuan. Dan yang ke-10 adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Di sini saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip TQM. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kedua, respect terhadap setiap orang. Yang ketiga, ada manajemen berdasarkan fakta. Yang keempat, ada perbaikan berkesinambungan. Untuk slide selanjutnya ada 5 pilar TQM. Yang pertama ada produk, yang kedua ada proses, yang ketiga ada organisasi, yang keempat ada pemimpin, yang kelima ada komitmen. Produk adalah titik pusat untuk tujuan dan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak mungkin ada tanpa mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak mungkin ada tanpa organisasi yang tepat. Organisasi yang tepat tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadahi. Komitmen yang kuat dari bawah ke atas merupakan pilar pendukung bagi semua yang lain. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain. Dan kalau salah satu ada yang lemah dengan sendirinya, maka yang lain juga ikut lemah. Untuk slide selanjutnya ada manfaat program TQM. TQM sangat bermanfaat bagi pelanggan, institusi maupun bagi staf organisasi. Manfaat TQM bagi pelanggan adalah yang pertama, ada sedikit atau bahkan tidak memiliki masalah dengan produk atau pelayanan. Untuk yang kedua, ada kepedulian terhadap pelanggan lebih baik atau pelanggan lebih diperhatikan. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terjamin. Untuk manfaat TQM bagi institusi adalah satu, terdapat perubahan kualitas produk dan pelayanan. Yang kedua, staf lebih termotivasi. Yang ketiga, ada produktivitas meningkat. Yang keempat, ada biaya turun. Yang kelima, ada produk cacat berkurang. Untuk yang keenam, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Terima kasih. Manfaat selanjutnya dari program TQM bagi staf organisasi atau staf perusahaan antara lain adalah sebagai pemberdayaan, dan yang selanjutnya menjadikannya lebih terlatih dan berkemampuan, serta juga menjadikannya lebih dihargai serta diakui. Selain itu, ada pula manfaat TQM bagi perusahaan atau organisasi di masa yang akan datang, antara lain membuat institusi atau perusahaan tersebut menjadi leader dan bukan hanya menjadi followers perusahaan-perusahaan yang lain. Selanjutnya, dapat membuat perusahaan tersebut memiliki teamwork yang bagus dan juga membuat institusi atau perusahaan tersebut lebih sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan pelanggannya, serta menjadikan institusi atau perusahaan tersebut lebih mudah beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan juga membuat hubungan antara staf organisasi atau staf departemen di perusahaan yang berbeda-beda itu menjadi lebih mudah.
Selanjutnya akan dibahas mengenai persyaratan implementasi TQM. Agar implementasi TQM dalam perusahaan atau dalam institusi berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka ada beberapa persyaratan sebelum melaksanakan implementasi ini. Yang pertama adalah komitmen yang tinggi dari manajemen puncak, dan yang selanjutnya mengalokasikan waktu secara penuh untuk pelaksanaan program TQM ini. Jadi maksudnya mengalokasikan waktu secara penuh ini adalah kita harus berfokus pada apa yang menjadi tujuan dari TQM ini. Dan yang selanjutnya menyiapkan dana serta sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dan yang selanjutnya memilih koordinator atau fasilitator dalam program TQM ini. Dan yang selanjutnya adalah melakukan benchmarking terhadap perusahaan lain yang sudah melaksanakan program TQM. Jadi di sini bertujuan untuk mengambil sampel atau mengambil contoh dari perusahaan lain yang juga melaksanakan program TQM ini. Dan syarat yang selanjutnya adalah merumuskan nilai atau value, merumuskan visi, dan juga merumuskan misi dari TQM ini. Selanjutnya, mempersiapkan mental untuk menghadapi berbagai hambatan yang kemungkinan terjadi selama pelaksanaan program TQM ini. Selain itu, kita juga harus merencanakan mutasi dari program TQM ini. Dalam implementasi TQM terdapat beberapa langkah identifikasi. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan untuk perubahan. Karena keberhasilan TQM berdasarkan dari orang-orang perusahaan tersebut. Apabila orang-orang tersebut dapat menerima ide-ide yang baru, maka TQM dapat diimplementasikan dengan mudah. Identifikasi yang kedua adalah memperjelas visi dan misi dengan manajemen dan karyawan. Karena dalam proses TQM membutuhkan dukungan yang baik dari pihak manajemen dan karyawan untuk menghasilkan implementasi yang sukses. Untuk identifikasi yang ketiga itu adalah survei kelompok pelanggan utama. Nah, untuk hal ini itu berfungsi untuk mengumpulkan masukan yang perlu disetarakan oleh perusahaan dalam rencana peningkatan. Serta di identifikasi yang keempat itu adalah mengidentifikasi critical faktor kesuksesan penting. Nah, faktor kesuksesan penting ini adalah ukuran terkecil yang memungkinkan tujuan dari keseluruhan implementasi. Contoh dari yang dapat diukur itu adalah jumlah yang terjual, jumlah tawaran yang ditutup per hari, panggilan pelanggan dijawab per hari, saham, angka-angka neraca, peningkatan, dan keluhan pelanggan. Kelima, memetakan proses dan subproses. Karena ketika kita memulai suatu proses, terdapat subproses untuk memindahkan ke proses selanjutnya. Yang keenam adalah melatih kembali karyawan, karena dalam kondisi tertentu diperlukan kembali pelatihan karyawan, karena akses TQM harus dapat diakses oleh seluruh karyawan. Ketujuh adalah mengembangkan rencana perbaikan, antara lain konsep untuk transmisi TQM ke fungsi dan fungsi tugas karyawan, pengembangan pelatihan kepemimpinan, pengembangan inisiatif, dan yang lainnya. Yang ke-8 yaitu mengukur dan melaporkan, karena berhasil tidaknya TQM tergantung pada pengukuran yang telah diperhitungkan untuk informasi strategi perusahaan di bidang-bidang penting seperti pembelian, perekrutan, dan diversifikasi. Selanjutnya saya akan membahas 8 alat TQM. Nah, yang pertama yaitu curah pendapat atau brainstorming adalah alat perencanaan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kreativitas suatu kelompok. Yang kedua, diagram alur atau bahkan arus proses adalah salah satu alat perencanaan dan analisis yang digunakan antara lain untuk menyusun gambar proses tahap demi tahap untuk tujuan analisis, diskusi, atau komunikasi dan menemukan wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. Yang ketiga yaitu analisis SWOT adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dengan kerangka strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats ancaman. Nah, yang keempat, ranking preferensi. Alat ini merupakan suatu alat interpretasi yang dapat digunakan untuk memilih gagasan dan pemecahan masalah di antara beberapa alternatif.
Nah, yang kelima yaitu analisis tulang ikan. Analisis tulang ikan juga dikenal sebagai sebab akibat, merupakan alat analisis antara lain untuk mengkategorikan berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis apa yang sesungguhnya terjadi dalam suatu proses. Nah, yang keenam, penilaian kritis adalah alat bantu analisis yang dapat digunakan untuk memeriksa setiap proses manufaktur, perakitan, atau jasa. Alat ini membantu kita untuk memikirkan apakah proses itu memang dibutuhkan dengan tepat dan apakah ada alternatif yang lebih baik dari suatu proses. Nah, yang ke-7 yaitu branch marketing. Adalah proses pengumpulan dan analisis data dari organisasi kita dibandingkan dengan keadaan di dalam organisasi lain. Nah, yang ke-8 yaitu diagram analisis medan daya atau bidang kekuatan. Merupakan suatu alat analisis yang dapat digunakan antara lain untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dan mengidentifikasi berbagai sebab yang mungkin serta pemecahan dari suatu masalah atau peluang. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan TKM. Saya akan membahas kelebihan TKM dahulu ya. Apa sih kelebihan dari TKM itu? Nah, yang pertama, memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, itu pengurangan biaya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan pangsa pasar. Yang kelima, efisien waktu. Yang keenam, keterampilan manajerial dan operasional secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, untuk pemberdayaan karyawan. Nah, kalau kekurangan TKM apa sih? Kalian tahu nggak? Nah, di sini saya akan membahas tentang kekurangan TKM. Kualitas sering merupakan aktivitas sampingan, terpisah dari isu kunci dari strategi usaha dan kinerja. Kualitas tidak memiliki batasan dan arti yang sama bagi setiap orang, sehingga dapat terjadi perbedaan bagaimana kualitas yang dimaksud antar orang. Nah, TKM ini merupakan aktivitas yang bersifat hanya di dalam departemen-departemen di banyak perusahaan. Masing-masing departemen mempunyai kebijakan secara sendiri-sendiri, sehingga tidak mencakup keseluruhan organisasi. Itu tadi pembahasan dari materi TKM atau Total Quality Management dari kelompok kami. Nah, bila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian kurang jelas, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kami tunggu pertanyaan kalian ya.